Penderitaan yang kau timpakan pada putriku. Hari ini aku akan kubalas 10 kali lipat pada. Kau tidak berani menyakitiku. Oh ya? Kau cari mati ya? Dazar wanita gila. Lepaskan. Lepaskan aku. Pisau ini beracun. Benar. Pisau ini memang beracun. Awalnya pisau ini untuk Chin Shinron. tidak sempat digunakan padanya. Hini kau yang merasakan. Sudah kusuruh kabur tapi kau tak mau. Sekarang kau menyesal? Hahaha. Kau. Aku akan membunuh. Hahaha. Jangan buang tenaga. Reken di pisau ini. Bahkan dengan 10 nyawa, kau tetap takkan selamat. Haha. Hahaha. Mau membuatku menderita? Sekarang. Giliranmu lah. Kalian, hanya pantas pakai cara, lisik seperti ini. Tuan Zhao, jangan banyak bicara. Habiskan dia. Jangan kasih ampun lagi. Lihat bagaimana dia perlakukanmu. Balas setimpal. Saya usul, siksa dia dulu. Tunggu Tuan Chen datang. Serahkan pada beliau. Sungguh sayang, kemarin gagal tabrak putrimu. Jika tidak, kalian berdua sudah bersada di neraka. Lagi sombong ya? Ayo lanjutkan kesombonganmu. Kenapa? Takut sekarang? Tidak berani? Setelah kau mati, Putramu. akan kuperlakukan semauku. Hahaha. Kalian semua akan mati. Kau siapa sampai berani? Berani ganggu keluarga Zhao. Berhenti. Selamat datang Tuan Shen. Tuan Shen. Tuan Shen, akhirnya Anda datang. Wanita ini sudah mengacau keluarga Zhao. Benar Tuan Shen, dia bahkan berani meremehkan Anda. Hajar habis-habisan dia. Kalian, kerja bagus kalian. Tuan Shen, tak perlu pujian. Wanita ini berani mesak paksa, lukai anggota keluarga. Bukan cuma itu. Dia hina Anda di publik. Barusan saya sudah memberi pelajaran. Selanjutnya, serahkan sepenuhnya pada Anda. Zhao Ziyangguo. Berani sekali kau. Shen, Tuan Shen. Anda ini? Apa yang terjadi? Kenapa Tuan Chen tiba-tiba menyerang CEO Zhao? Tuan Chen. Wanita inilah yang tadi. Kau. Berani menyentuh yang mulia Nik Tingale. Kalian cari mati. Chen Wenchang, tepat waktumu datang. Pewahan Chen Wenchang. Hormat kepada Nyonya Nij Tingali. Hormat kepada Nyonya Nij Tingali. Hormat kepada Nyonya Nijengan. Pewahan Chen Wenchang. Hormat kepada Nyonya Nijetingan. Tuan Chen, dia. Ini. Apa maksud semua ini? Nightingale? Jangan-jangan dia legenda. Agent utama Dragon Group? Nightingale? Bukannya dia sudah pensiun 16 tahun lalu? Dia ternyata Nightingale. Oh, Tuan Shen. Saya salah. Saya tak kenal maka tak salah. Saya tidak seharusnya. Ini salah saya. Saya berfirman. Ganti rugi dengan seluruh aset keluarga Zhao. Tuan Shen. Tuan Shen. Kasih kesempatan. Yang harus kau mohon, piukin saya. Sudahlah. Cepat serahkan penawarnya. Cepetan. Di penawar. Chen Wenchang, sebagai gubernur Jiangcheng, aku tanya, Zhao Xiangguo dari keluarga Zhao, melakukan kejahatan. Meng Hasan anaknya, melakukan segala kejahatan. Sampah seperti itu layak dihukum apa? Yang mulia Nightingale. Tenang saja, dia akan menerima hukuman setimpal. Jangan. Tuan Chen. Tuan Chen, kasih kesempatan. Aku salah. Penguel. Bawa Zhao Xiangguo ke penjara sementara. Lepaskan aku. Yang mulia Nightingale. Aku menyesal. Aku akan berubah. Kasih kesempatan. Casey.
Zhao Xiangguo, bertahun-tahun ini, keluarga Zhao di Jiangcheng, semua kejahatan kalian lakukan. Kira aku tidak tahu. Chen Wencheng, semua yang hadir hari ini. Yang bersekongkol dengan Zhao, jangan dalpaskan satupun. Saya, Pengawal, bawa semua orang ini, pergi sekarang. Kau. Chen Wenchang, kalian jika benar menangkapku hari ini, kalian tidak akan berakhir baik. Kau mengancamku? Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Jika sesuatu terjadi padaku, orang di belakangku takkan tinggal diam. Oh, jadi, ada dalangnya? Baiklah, coba sebutkan, biar kulihat. Apakah bisa membuatku takut? Baik, Sebenarnya aku... dia juga anggota Dragon Group. Di belakang saya ada kekuatan penuh Dragon Group. Saya yang berurusan dengan anggota Dragon Group, Pengawal, tangkap Zhao Xiangguo dan masakin kau. Keluarga Zhao, mulai hari ini, Jiangcheng takkan ada keluarga Zhao. Hei. Bukan. Chen Wenchang, kalian akan mati. Yang Mulia Nightingale, Zhao Xiangguo, hanya anggota biasa di Dragon Group, tapi sudah senaknya saja. Ini membuktikan, Dragon Group sudah busuk. Haruskah kita? Bukan kita. TAPI kau. Kau sekarang gubernur Jiangcheng, dihormati rakyat. Lajipila dulu. Kau juga anggota Dragon Group. Kau paling tahu seluk-beluk mereka. Kenapa tak bisa mengendalikan mereka? Ini salah yang Tianxi imut, yang terlalu lisik. Dia. Sudahlah, pergilah kalian. Saya mau temani putri saya. Tuan Chu, semua info keluarga Zhao diblokir Chen Wenchang. Saat ini, hanya tahu di pesta itu, ada wanita misterius muncul, Chen Wenchang. Karena wanita inilah, dia menghancurkan seluruh kelompok Zhao Xiangguo. Seorang wanita? Latar belakangnya? Masih belum jelas. Hanya tahu, dia punya anak perempuan. Anak perempuan? Itu memudahkan. Siapkan rencana. Siap, pengertian hamba. Hahaha. Zinran, sejak kau hilang, ibu sangat khawatir. Kalau lain kali saya dalam bahaya, pasti akan cari cara. CIH. Masih mau ada next time? Jangan ngawur. Mau makan apa siang nanti? Bu, akhir-akhir ini makanannya hambar. Pengen kue red bean. Dasar anak rakus. Oak. Ibu akan belikan. Kalian mau apa? Si kucing lapar. Ini kue red bean. Zinran. Yang Mulia Nightingale, sudah ketemu dua penculik Sinran, berasal dari orang asing. Tak mau dengar alasan. Saya mau tahu di mana Sinran. Kami curiga, kali ini, berkaitan dengan penangkapan Zhao Xiangguo. Sudah saya suruh interogasi mereka, hasilnya tak lama lagi. Cepat itu seberapa cepat? Tuan Nightingale, orang asing punya kekebalan hukum. Kalau kita gegabah bertindak, bisa membuat mereka kabur. Apa kita cuma bisa nunggu begini saja? Kamari, jangan macam-macam. Jangan, tolong. Kusana, Diam yang benar. Aku mohon pada kalian, tolong lepaskan aku. yo, Sini deh. Sini Gi. Bagus, Mirakalupa. Ambil HP-ku. Gak ada sinyal. Gimana ini? Bu, cepat angkat telepon. Aku mohon. Dengar suara apa? Cek sana.
Cepat makan. Jangan kelaparan. Jangan nakal. Itu Sinran. Zinran, Sinran kamu di mana? Bu. Mereka menggerang di ruangan gelap. Aku gak bisa keluar. Aku takut. Zinran, Sinran jangan panik. Ibu mau tanya sesuatu. Bu, mereka bilang setengah jam lagi. Aku akan dibawa pergi. Cepat selamatkan aku. Mereka? Siapa mereka? Berapa orang mereka? Kamu tahu lokasimu sekarang? Aku gak tahu. Mereka berdua. 2 orang. Saat diculik tadi, ada lihat gedung mencolok? Atau Melewati tempat tertentu. dengar suara APA? Ceritakan semua yang kamu tahu ke ibu. Setelah diculik, setelah masuk mobil. Kira-kira 10 menit kemudian, kami lewat jembatan, lalu dibawa ke daerah penjara. Aku gak tahu lokasinya. Bu, cepat selamatkan aku. Bu, mereka datang. Bu. Zinran, kamu cuma punya 5 detik. Saat mereka masuk, perhatikan ciri-ciri mereka. Teriakan keras-keras. Ayo pergi. Keluar sekarang. Bulan. Mereka punya tato bulat. Zinran. Bawa keluar, kemari. Ibu. Jangan macam-macam. Ibu. Saya pun kau. Apapun tujuanmu menculik putri, lepas dia sekarang juga. Masalah ini selesai di sini. Jika tidak, dimanapun kau bersembunyi, akan kutemukan kau. Kubereskan ini. Baiklah, ketanggu. Carrie, segera selidiki. Hanya jembatan ini, berjarak 10 menit dari RS. Sebelah sana jembatan, arah pinggiran kota, area, kawasan pabrik luas ini, penyelidikan mungkin, memakan waktu lama. Fokuskan pemeriksaan di pabrik terbengkalai, TAPI. Meski begitu, pekerjaan tetap banyak. Denga. Ayo. Ketanggu. Ini, suara lonceng ini. Dari gereja, Berarti, lokasi penculikan Sinran, ada gereja, dan dekat sini. Ini gerejanya. Baik, ke sana. Tapi jarak ini, Sinran bilang dalam 30 menit, dia akan dipindahkan. Kira, jarak ini, hanya punya 20 menit. TAPI, butuh 1 jam. Bukan kira. Aku sendiri. APA, Nyonya Ying pergi sendiri? Benar, aku sendiri lebih cepat. Mungkin masih sempat. Banyak orang malah lambat. Buka jalan ini. Secepatnya. Meski hanya 10 menit, harus kutunggu. Sampai hari ini. Nyonya Ying, bagaimana kalau... Lakukan perintahku. Aku cari orang. Kalian selidiki mereka. Jangan banyak tingkah. Masak. Hey, wahahaha. Terima kasih Bangsen. Bengzen, wanita gila itu. Yangan datang? Tempat ini. Bukan sembarang orang tahu, kalaupun dia datang. Lalu apa? Saat dia tiba, putrinya sudah... Nanti. Kalian yang beruntung. Wahahaha. Sayel, tinggal 5 menit. Waktunya habis. Sepertinya kau takkan bertemu ibu. Tungguaku, ibu datang. Ibu. Di mana ibu? Ibu, aku ingin kue red bean. Dasar kucing lapar. Baik, ibu belikan sekarang. Mereka takkan ganggu lagi. Sekolah yuk. Ibu, di kehidupan berikutnya, aku ingin jadi putrimu lagi. Kamu siapa? Saya tahu di mana gadis ini? Akan kubebaskan yang bicara.
Kami tidak tahu. Benar tidak tahu. Bilang. Dia sudah dijemput Kaksen, tapi kami tak tahu lokasinya. Selama ini Kaksen suruh kami kaya. Dia selalu yang hubungi kami tidak tahu. Apa maumu? Lain kali jika ada bahaya, aku akan usahakan. Tinggalkan petunjuk. Jalan, Pingyuan nomor 32. Putriku yang pintar. Putriku yang pintar. Kaksen. Bawa mobil ke tempat biasa. Lebih hati-hati. Ngapain? Aku Carrie Kaksen. Di sini tak ada Kaksen. Tak ada Kaksen. Sepertinya identitas Kaksen harus pakai trik. Zhao Xiangguo suruh aku urus bisnis dengan kalian. Yakin tak mau aku masuk? Zhao Xiangguo. Asal kalian kerja baik, aku bawa kalian kaya. Tiap orang dapat cewek cantik. Cewek ini bilang dikirim Zhao Xiangguo. Mau urus bisnis dengan Kaksen. Kasen tidak ada. Ada keperluan apa? Bisa bicara denganku. Yang kubawa ini. Semua barang dari 100% aman terpercaya. Panggil Kak Sen keluar, kita berbincang. Kenapa aku tak paham? Apa yang kau bicarakan? Baik. Kalian tidak percaya ya? Begini saja. Setengah jam lagi, aku bawa barangnya. Kalian panggil Kak Sen, suruh Kak Sen. Bagaimana? Oke, kami tunggu. Baiklah, aku tunggu. Apa katamu? Apa katamu? Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Kamu tidak ingat aku? Kita pernah telepon kan? Sudah kukatakan, aku pasti akan menemukan. Kamu lupa? Bunuh dia. Jalan Pingyuan 9:32. Datanglah ke sini. Bawa mereka ke rumah sakit. Jangan ada yang kabur. Awasi orang ini baik-baik. Tunggu aku kembali. Aku yang interogasi sendiri. Nyonya Nightingale, bawahan sudah menyelidiki. Pimpinan di sini adalah orang bernama Brotherson. Tapi di belakangnya ada tokoh besar lain. Orang ini bernama Chu Jianghua. Dia adalah anggota inti Long Zhu. Kalau begitu, mereka mengkilik Shinran. Sebenarnya balas dendam padaku. Benar, menyurat penyelidikan. Chu Jianghua ini, meski baru gabung Long Zhu, tapi sudah dipercaya yang Tian, khusus mengurusi urusan Long Zhu dirusak oleh mereka, yang seperti ini. Tak Kuzengka, baru 15 tahun aku keluar. Long Zhu sudah banyak masalah. Alasan bawahan minta, Nyonya kembali ke Long Zhu, agar Nyonya bisa menyelamatkan Long Zhu. Prioritas utama cari Shinran. Nyonya Nightingale, bawahan sudah menyelidiki. Kelompok Chu Jianghua bersarang di gedung Jisheng, TAPI. Tapi apa? Baikarala. Tapi apa? Baikarala. Kelompok Chu Jianghua memiliki hak imunitas. Kita tidak bisa menangkap lewat jalur keamanan gedung Jisheng ketat. Sulit memasukkan orang. Kalau begitu, kita tidak bisa apa-apa. Baiklah,
Aku akan menerobos masuk. Jangan gegabah, Nyonya. Bawahan sudah punya cara. Di dalam gedung Jiceng, ada rumah lelang. Rumah lelang ini, Daikendalikan Chu Jianghua, terlihat seperti lelang biasa, tapi diam-diam memanfaatkan nama lelang untuk bisnis ilegal. Sedangkan Yang Tian adalah pelindung utama di balik semua ini. Intinya, Chu Jianghua Sering, manual model wanita mahal. Untuk promosi lelang, Kereza, Shinran mungkin dikilik mereka, dibawa masuk dengan cara ini. lalu bagaimana caranya? Bisa masuk ke lelang? Berdasarkan penyelidikan bawahan, malam ini pukul 20 di dalam gedung Jisheng akan ada acara lelang. Saya menemukan seorang bos yang pernah 2 kali ke lelang. Mungkin dia bisa membawamu masuk. Bos Wang tak perlu jayari lagi. Tuan Nick Tingale, perintah Bapak akan saya laksanakan. Perintah Bapak pasti saya taati. Kara Chen Wenchong, Anda pernah ke lelang. Coba ceritakan situasinya. Saya sudah 2 kali. Harus bayar deposit dulu. Prosedur lelang di sana sangat profesional, tapi barang yang dilelang selalu aneh-aneh. Selain barang antik, ada juga, misalnya, baju selebriti yang pernah dipakai, atau lipstik bekas, dan sebagainya. Macam-macam barang unik. Selain ini, tak ada lagi? Tidak ada. Setidaknya saya belum lihat barang lain. Baiklah, bawa saya masuk malam ini. Bawahan Chu Jianghua menghadap Dragon Lord. Memanggilmu untuk memberi kabar penting. Silahkan Dragon Lord. Lelang hari ini adalah yang terakhir. Setelah malam ini, bisnis ini harus berhenti. Dragon Lord, ini. Selama ini Dragon Group sudah cukup menghasilkan. Maka saya ingin melepas beberapa bisnis sampingan melalui merger dan integrasi. Membentuk Dragon Group. Hanya dengan cara ini, kita bisa bangkit sepenuhnya kemampuan untuk memurnikan identitas kita. Kalau begitu, saya termasuk pendiri Dragon Group? Tentu saja. Pastikan lelang sukses. Jangan sampai gagal. Siap menjalankan. Hello, Bawa mereka masuk. Tuan Chu, mereka datang. Masuklah. Bagus. Sepertinya malam ini akan berakhir sempurna. Lelang segera dimulai. Ada perintah lagi? Gadis ini lumayan. Kemarilah ke depan. Tulia dipanggil. Hai. Kecewek harus lebih sopan sedikit. Minggir. Jangan takut. Adik cantik, siapa namamu? Namanya Qin Shinran. Qin Shinran, kok familiar ya? Apa kamu kenal seorang perempuan bernama Qin Men? Dia ibuku. APA? Kau anaknya Qin Men? Kau ternyata anaknya Qin Men. Kumohon bebaskan aku. Jadi kaulah anak Qin Men. Tahukah kau, ibumu telah menghancurkan sumber penghasilanku. Kusulitkanmu ke sini untuk balas dendam padanya. Berani kau minta dibebaskan? Aduh. Santai saja. Kami bukan penjahat. Kami tak akan sakiti kau. Bisa jadi mulai malam ini, hidupmu akan berubah menjadi sangat mewah. Hahaha. Tapi soal ibumu, lupakan saja. Anggap saya dia sudah tiada. Serang saja aku. Jangan sakiti ibuku. Bebaskan ibu, kumohon. Malam ini adalah lelang terakhir kami. Kerahkan lebih banyak orang. Jaga semua pintu gedung dengan ketat. Jangan biarkan orang asing masuk. Terutama ruang lelang. Jangan sampai ada masalah. Tenang Tuan Chu, semua sudah disiapkan. Bagus. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Dia bodyguardku. Ada masalah? Kapan lelang dimulai? Berapa lama durasinya? Sepertinya sebentar lagi. Begitu mulai, tidak boleh keluar kamar. Seluruh proses, kira-kira 2 jam. APA, 2 jam. Cuma sedikit peserta lelang. Kok lama sekali? Ini hanya 1 dari puluhan kamar. Seluruh gedung penuh. Dengan kamar seperti ini, setiap kamar penuh. Bayangkan berapa orang. Lelang di sini tidak menampilkan barang. Seluruh proses hanya lewat proyeksi. Tak ada lelang live?
Juru lelang di balik layar. Mereka pantau lewat CCTV dan pantau penawaran. Informasi lelang disampaikan melalui sistem audio. Nyonya Nick Tingale, mungkin lebih baik Anda urus keperluan dulu. Nanti tidak bisa keluar. Kenapa? Kau mau main apa? Dengan kami? Ah, mana berani aku main trik licik. Aku hanya khawatir mengganggu urusanmu. Sudah sampai sini. Tidak perlu buru-buru. Selamat malam para bos. Sekarang kami tampilkan. Barang lelang pertama. Permata Langka Timur. Detail lengkap bisa dibaca di buku panduan di meja. Silahkan baca dulu. Bagi yang berminat. Lelang dimulai 2 menit lagi. Siapkan tanda partisipasi. Waktu tersisa 2 menit. Di katalog tertulis, barang-barang normal. Tidak seperti kata. Ah, ini semua cuma untuk dilihat orang. Tentu saja wajar. Barang-barang yang tidak wajar biasanya disimpan sampai akhir acara. Tunggu saja. Nomor 105, 2 juta. Masih ada penawar? Nomor 116, 25 juta. Lanjut. Apa maksudmu? Cuma iseng, main lelang saja. Pasti ada yang mau beli. Nomor 129, 4 juta. 4 juta pertama. 4 juta kedua. Masih ada penawar? Dengar baik-baik. Setiap lelang berikutnya, harus kau menawar. Dengan cepat. Perapapin tawaran orang. Jangan buang waktu. Ini, tidak mungkin. Duit segitu dari mana? Apa yang kukatakan, harus kau lakukan. Jangan paksa aku. Tuan Chen, Nyonya Nick Tingale sudah masuk gedung Jisheng. Situasi masih belum jelas. Menurutmu, Bos Wang bisa dipercaya? Jujur saja, orang tua itu licik. Kalau begitu, Nyonya Nightingale dalam bahaya. Kita harus cari cara. Tuan Chen punya ide? Coba saja dulu. Yang Mulia Naga, ada telepon. Harap diangkat. Telepon apa? Bukan ke saya, tapi ke Bab. Dari Chen Wenchang. Minta bicara. Shen Wonsheng. Benar, saya juga kaget. Dapat teleponnya. Yang Xian. Berani sekali kau.